Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang ternak ayam dan resikonya ya. Karena beberapa hal yang sangat penting dari ternak ayam ini, yang jelas walau sehebat apapun kita, tentu saja ada resikonya. Nah, baiklah, saya akan mencoba menelisik ya selama yang saya lakukan. Namun sebelumnya mohon untuk share dulu, subscribe, share, komen. Kalau ada yang kira-kira kurang atau kurang berkenan, silahkan komen. Terus like ya kalau suka. Yang penting adalah subscribe. Nah, baiklah, akan saya mulai ya. Pertama, bahwa beternak ayam ini jelas kita mengharapkan keuntungan ya. Keuntungan dari ayam kampung ini tentu saja kita mendapatkan, yang pertama adalah mendapatkan ayam yang sehat, sehingga bisa diambil telurnya dan dagingnya ya. Kemarin saya habis memotong satu yang kelihatannya hampir sakit ya, kata istri saya lebih baik dipotong aja udah. Nah, memotong dan lumayan ya, gurih ya rasanya ayam hitam yang saya punya. Nah, rasanya memang lain, walaupun agak alot dikit karena saya kurang pandai memasaknya kali. Nah, jadi dari sisi dagingnya ada yang suka mungkin dengan ayam kampung ini. Jadi daging ayam kampung ini lumayan gurih ya, dibanding ayam broiler dan pejantan, mungkin lebih gurih ya, lebih gurih. Tentu saja hati rempela hatinya juga bisa kita makan ya, dan cenderung lebih kenyal ya. Mungkin banyak yang suka juga dengan hati dan dagingnya ya. Itu mungkin keuntungannya. Jadi ada yang lebih suka ayam kampung mungkin dibanding ayam broiler. Makanya di pasar-pasar, terutama pasar yang besar ini, masih banyak, sangat banyak malah, seperti di pasar Gawok yang sering saya kunjungi gitu ya, atau pasar Cikurubuk di Tasikmalaya. Nah, itu banyak sekali ayam kampung yang dijual. Terus yang keduanya adalah tentu saja telurnya ya. Telur ini bisa dijadikan vitamin katanya, karena telur ayam kampung ini khas, mempunyai khasiat khusus. Saya khasiatnya kurang tahu ya. Cukup laku di pasaran, malah di Indomaret juga ada, di Indomaret atau di Alfamart itu ada ya. Nah, ayam kampung selain apa sih namanya, dimakan langsung, juga digoreng, dikukus ya, katanya berkhasiat gitu. Saya kurang tahu khasiatnya untuk apa, tapi yang jelas telur ayam kampung pun banyak yang suka, malah dicampur dengan, dulu itu dicampur dengan anggur orang tua ya. Saya ingat paman saya itu sering mencampurnya dengan anggur orang tua, entah untuk apa gitu. Selain itu juga telur bisa ditetaskan kembali jadi ayam lagi ya. Ayam lagi, dan tentunya saya memilih ini yang saya tetaskan lagi. Terakhir telur ayam saya itu mencapai 21, ternyata cukup banyak juga ya. Nggak tahu gimana. Yang pertama, yang kedua normal, ini yang ketiga sampai 21. Terus yang tiganya pecah jadi tinggal 18. Yang 18 pun
akhirnya dibagi dua, yang satu lewat mesin, yang satu lewat lewat induknya ya, induknya di Rami, yang satunya lagi titip di Rami di Sibrontok yang 3 butir. Jadi 18 itu yang 5 ditaskan, 1 pecah, 3 dititipkan, terus yang 9-nya lagi di Rami sama induknya si coklat. Nah, selain telur tentu saja ada hal-hal lain ya. Hal-hal lain seperti halnya bulu ayamnya ada yang menampung ya. Bulu ayam itu ada yang menampung, seperti di daerah Panumbangan Ciamis ini ada yang menampung bulu-bulu ayam entah berapa per kilo ya, entah berapa per kilo bulu ayam ini dikompres terus dibakar ya, dibakar di oven. Nah, bulu ayamnya dan sebagainya ya, banyak manfaatnya lah dari ayam kampung ini. Selain itu juga ayam kampung untuk hiburan ya, untuk hiburan. Sangat senang sekali duduk-duduk di sini ya, duduk-duduk di sini melihat ayam ini. Nah, duduk-duduk di sini ini sambil merokok itu, sambil ngopi ngerokok. Nah, lihat-lihat ayam ini ya, senang sekali. Makanya kandangnya saya simpan di sini. Di sini kecuali yang di belakang, sangat sebelah sana ini sangat jauh yang nggak kelihatan. Nah, ini di sini. Nah, ini jadi hiburan ya. Jadi hiburan buat saya dan istri pas ada ikut nongkrong itu. Senang gitu, bincang-bincang sambil memandang-mandang ayam. Di sana ayam Arab. Nah, di sini ayam induk ayam satunya lagi babon gitu. Di belakang yang sedang mengeram gitu. Yang jelas yang kelihatan adalah seperti ini. Ini hiburan tersendiri buat saya untuk pagi setelah memberi makan, dan sore hari juga sampai maghrib lah, duduk-duduk di sini ini menunggu azan maghrib sambil menikmati indahnya ayam. Nah, sebagai hiburan. Selain itu juga tentu saja sebagai teman ya. Apabila daerahnya sepi, kayak saya ini di sini sepi, ada ayam ini jadi semarak. Ya, ada ayam ini memberikan keramaian tersendiri. Ya, keramaian tersendiri, dan tentu saja lagi-lagi ayam ini cukup menghibur dari kelakuannya ya, apalagi yang kecil-kecil ini. Nah, seperti saya memelihara DOC DOC yang ayam kampung ya, sama ayam petelur ini sebentar lagi juga pada besar gitu. Itu hiburan tersendiri ya, ayam ini. Apalagi ini nih yang 14 ini, nih. Nah, ini dari DOC sampai sekarang alhamdulillah tidak ada yang mati ya. Jadi hidup semua gitu. Nah, ini benar-benar menyaksikannya adalah nilai plus buat saya. Terus di samping itu jelas ayam ini bisa dijadikan dijual utuh ya. Dijual utuh dari mulai DOC ya, mulai DOC, anak, remaja, dan sampai babon kalau betinanya. Ini banyak sekali yang membutuhkan ya. Jadi ayam ini jelas-jelas menguntungkan lah di satu sisi, walaupun agak lama ya, Nah, sekarang kita ke resikonya ya. Resikonya walau bagaimanapun jelas ayam sekuat apapun, sehebat apapun, jelas memiliki resiko. Resiko yang pertama adalah ayam itu sakit ya. Seperti halnya akhirnya mati ayam saya ini, sakit berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Bagaimana saya mengobatinya gitu, udah
segala macam, kecuali ke dokter hewan itu enggak ya, enggak dilakukan karena terpentok biaya. Ayam itu sakit ya, berhari-hari, termasuk yang dipotong kemarin itu istri saya trauma, lebih baik dipotong aja katanya daripada sakit yang berkepanjangan. Karena saya masih belum paham menanganinya yang sakit seperti itu, apalagi yang berbulan-bulan akhirnya dia mati ya, tidak bisa berdiri lagi terus mati. Resiko yang kedua tentu saja adalah kematian. Saya pernah merasakan bagaimana sedihnya itu mengalami kematian ayam. Yang pertama yang DOC ya, DOC itu mati ya. Pertama kalinya mengurus DOC itu mati. Dari 11 itu tersisa 10 yang mati. Ini salah penanganan ya, karena faktor penghangat ya, lampu yang keliru. Yang keduanya adalah kematian, yaitu sewaktu saya memelihara ayam Bangkok ya, dari kecil itu mati mendadak. Di sini nih matinya, di sini. Nah, tahu-tahu dia mati mendadak. Dan satu lagi babon, mati mendadak juga. Nah, ini faktor penyebabnya apa? Saya kurang paham. Terus terakhir kematian ditinggal itu ayam warna-warni 2 ekor dan ayam kampung yang baru saja menetas 4 ekor. Jadi itu. Jadi sedih sekali ya menghadapi kematian ayam ini, dan apalagi yang DOC yang terakhir ini, merasa saya diri udah bisa ngurus DOC gitu, udah paham seluk-beluknya, tapi ternyata mati juga, ada yang mati. Akhirnya tersisa 5 ya, DOC itu tersisa 5, tersisa 4, bukan tersisa 5 tapi tersisa 4 DOC ini. Jadi kematian ini tidak bisa kita hindari. Kematian terhadap ayam, namanya juga makhluk hidup, pasti menemukan mati, tapi bagaimanapun seakan-akan kita teledor, jadinya mati. Terus resiko yang ketiga adalah bagi yang diumbar murni ya, bagi yang diumbar murni ini tetangga. Ya. Tetangga kadang-kadang melempar ayam kita gitu karena mengotori lahannya atau mengganggu ya, melempar, nah rasanya sakit gitu. Nah, makanya saya coba isolasi seperti inilah, hampir seluruh ayam saya ini nanti akan saya isolasi seperti ya, jadi ayam bisa meluapkan nalurinya, semi umbaran ibaratnya, namun juga tidak mengganggu tetangga. Nah seperti ini. Jadi kalau istilahnya dilempar, jangankan dilempar gitu, digebah itu apa sih? Ya, kita udah merasa ke hati itu sakit gitu, ikut merasakan itu ya. Kalaupun yang ngelemparnya ayam itu, dilempar ke ayam seakan-akan ngelempar kita. Nah, itulah kalau diumbar murni ya, diumbar murni. Jadi diupayakan saya untuk semi umbaran. Yang keduanya adalah ayam hilang ya, resikonya itu. Yang ketiga, yang keempat ya, ayam hilang. Entah hilangnya itu adalah karena apa atau termasuk dicuri orang gitu. Nah, yang penting di sini ada resiko kehilangan ayam. Apalagi mungkin kalau sudah banyak ya, sampai ratusan gitu, udah nggak bisa kehitung ya, kemungkinan ayam hilang itu ada saja ya. Nah, ayam hilang. Yang kelimanya, resiko yang kelimanya adalah kalau hari Minggu itu saya itu suka lupa membeli pakan untuk hari Senin. Nah, ketika hari Senin langsung kelabakan itu. Sorenya itu kelabakan. Pada hari Minggu itu adalah libur. Banyak di sini yang libur, akhirnya kita
mencari-cari itu, mencari-cari pakan, terutama dedak gitu. Ya harus cari pakan alternatif. Ya. Nah akhirnya kadang-kadang menjadi apa namanya, menjadi hal-hal yang merepotkan lah, hal-hal yang merepotkan. Sementara ayam nggak bisa lapar. Kalau lapar dia teriak-teriak tentunya. Ya. Terus yang lainnya adalah ayam ini menjengkelkan kadang-kadang, ya menjengkelkan. Seperti susah masuk ke kandang gitu, atau tidak mau makan itu karena sakit tadi, tidak mau makan. Ini agak-agak menjengkelkan karena namanya ayam ya, ya namanya hewan itu tidak bisa diatur gitu kadang-kadang. Nah kayak begini aja udah saya kasih makan gitu, tetap aja masih ada yang kabur itu satu dua. Nah, masih ada aja yang kabur dan susah dimasukkannya lagi. Terpaksa kita harus ngejar-ngejar sana kemari. Jadi, oh ya satu lagi, bagi yang suka tanaman, ya, ayam itu merusak tanaman yang jelas. Ya, ini ya. Ini di sini sebenarnya awalnya tanaman ya. Ini semua, ini yang tersisa nih. Ini semua tanaman. Semua. Nah, ini sampai habis ini. Sampai habis ya. Termasuk di sini kecuali ini ada nih, masih ada nih tomat nih. Nah, yang lainnya tuh di sini habis nih. Ini awalnya tanaman ya. Dari mulai lenca dan sebagainya nih. Ya. Nah, jadi kalau ayam diumbar itu daya rusaknya luar biasa ini. Nah, terus yang terakhir adalah resikonya jika ditawar di pasar, ditawar itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalkan kita mematoknya 40.000 gitu, awal rencana akan laku 40.000, ternyata dijual diterimanya hanya 25.000 gitu. Padahal udah capek-capek kita ke pasar. Nah seperti itulah resikonya itu dari sisi harga kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Berbeda dengan ayam broiler karena sudah walaupun ada fluktuasi ya, karena sudah ada patokan harga saat itu. Nah, kalau ayam kampung itu jelas mengandung apa namanya, dugaan-dugaan yang tidak sesuai kita akhirnya itu. Ya, kita menduganya berharaplah 40.000 atau 50.000, ternyata ditawar 25, dihargai 25. Sementara di pasar kadang-kadang ya udah nggak, kalau nggak mau ya udah. Seperti itulah. Itu yang perlu diantisipasi oleh kita sebagai resiko yang perlu diantisipasi. Demikian teman-teman semua, resiko apa, keuntungan dan resiko lah memiliki ayam kampung. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe ya bila kalau suka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.